Kembali di debat Capres 2024 dan saya masih berbincang bersama tim ses dari masing-masing paslon. Tadi satu statement yang kemudian menarik pada saat membahas mengenai subtema mengenai kebudayaan ya. Ganjar Pranowo tadi sampaikan pemerintah tinggal awasi saja, budayawan bisa berekspresi apa yang mereka ingin ekspresikan melalui berbagai macam pementasan budaya. Pemerintah jangan takut dikritik sama budayawan. Masa takut sama pementasan butet gitu ya. Anda melihatnya ini seperti apa Mbak Aniska? Ya kemarin kan beritanya sempat viral ya waktu Mas Butet mengkritik tuh yang akhirnya dikit-dikit sekarang dikriminalisasi, dilaporkan, kita nggak bebas berekspresi terutama para budayawan. Tentunya mereka punya ininya masing-masing kan. Ya emang ruangnya itu untuk mengekspresikan apa yang menjadi pokok pikiran mereka, apa yang menjadi dari bidang-bidang mereka. Kita tinggal menyaksikan aja dan menikmati saja. Kalau ada mengkritik harusnya itu menjadi bahan pertimbangan, jangan dijadiin ini sebuah masalah yang serius, harus dilaporkan, akhirnya nanti yang lain jadi takut untuk mengekspresikan diri sebagai budayawan. Bagi Mas Dede, gimana jadinya ya kalau budayawan takut mengkritik pemerintah? Ya, sebenarnya nggak ada kok budayawan yang mengkritik pemerintah terus diintimidasi ya. Cuma memang kan kadang-kadang kan ada acara-acara yang bertemakan budaya, tapi kemudian di sana nuansanya politik dan ini kaitannya dengan perizinan. Karena memang ada undang-undangnya, perizinan terkait dengan aktivitas politik itu sudah diundang-undangkan. Kadang-kadang kayak begitu ya. Nah, ketika ini di area abu-abu ya begitulah gitu ya. Jadi sebenarnya bukan soal budayawan yang kemudian ditekan. Bahkan tadi Pak Prabowo sudah mengatakan ya bahwa budaya itu adalah way of life, identitas diri kita yang bukan hanya perlu kita jaga, kita rawat, bahkan ya kalau kita merujuk kepada dokumen Astacita, budaya itu adalah wajah kita di dunia global dan Pak Prabowo Gibran itu bertekad untuk menjadikan budaya itu sebagai warna kulit kita ketika kita keluar negeri. Oke, yang terjadi kemarin adalah menurut Anda concernnya adalah di perizinan atau kontennya yang disampaikan oleh Butet? Saya pikir itu agak tapi kan kemudian yang belakangan ini narasinya adalah mengkritik pemerintah, terus pemerintah kemudian merasa tidak nyaman gitu. Enggak, karena memang saya pikir tadi agak abu-abu ya. Kalau saya jujur itu agak abu-abu. Apakah di situ adalah pagelaran budaya atau adalah aktivitas politik? Nah, kalau kita merujuk kepada undang-undang, aktivitas politik itu memang perlu perizinan. Memang perlu perizinan ya. Tapi kalau hanya sekedar namanya demo segala macam itu hanya perlu pemberitahuan. Baik. Tapi kalau di aktivitas politik maka dia perlu perizinan. Nah, saya tidak berada di posisi ingin ngejudge ya. Apakah ini ada di sebelah kiri atau yang sebelah kanan saya maksud tadi ya. Tapi ya begitulah. Kita sama-sama tahu lah Pak Butet ini juga kan masih terafiliasi sangat dekat ya dengan partai PDI Perjuangan, partainya Pak Ganjar, dan selalu hadir di dalam acara-acaranya PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Baik. Itu apabila kemudian beliau sebagai budayawan terus habis itu ingin mempertontonkan apa yang menjadi karya-karya budayanya ya silahkan. Tapi apabila kemudian beliau kesana hadir sebagai simpatisan kah, kader partai kah, atau politisi kah, ini tentu dua dimensi yang berbeda kita berbicara. Oke, Pak Indra, pendapat Anda soal statement Pak Ganjar tadi? Ya, pada dasarnya juga harus kita akui kan indeks demokrasi kita memang turun. Jadi ada rasa yang memang seakan-akan mengeluarkan pendapat itu nggak sebebas dahulu saat indeks demokrasi. Menurut Anda makin kesini orang makin takut ngeritik pemerintah? Ya termasuk budayawan kan begitu. Itu yang dirasa dan faktanya di Freedom House itu indeks demokrasi kita turun. Nah harapannya dengan debat kali ini semua semakin aware kalau memang kita punya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat termasuk budayawan. Itu yang justru budayawan itu kan adalah kreator, orang yang mencipta dan nggak bisa disekat-sekat gitu. Kalau disekat-sekat malah kreativitasnya nggak keluar. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Pak Anies, bagaimana peran Kementerian Kebudayaan yang bisa menjadi tempat untuk corong. Baik, kita kembali ke JCC untuk menyimak debat kelima 2024.